Indah banget deh hari ini. Jam segini sayuran udah keangkut. Udah siap diantar ke pasar. Bayangkan bila harimu ada sesuatu nih di belakang nih. warna, itulah yang saat ini ku rasakan. Woi, lu siapa lo? Main naik di pickup gue aja. Oh jadinya maling kan lo? Bukan, gue bukan maling. Nah kayak sembarangan kalau ngomong lo. Bukan maling. Terus lo ngapain dari sini ya? Lo ngapain di sini? Ada sakit. Iya, gue bukan maling lah. Gila ngapain? Gue aja gak kenal lo. Gue maling. Lo ngapain dari pickup gue? Ya tadi gue pikir tuh pick-up si Topo temen gue. Dia tuh kuliah angkut. Gue capek tadi gue numpang tidur doang. Terus siapa lo? Majikan Topo. Majikan? Ini pickup gue supirnya dan sekarang gue buru-buru mau ke pasar Impres. Lo minggir nggak? Ya udah gue coba ke pasar Impres. Gue numpangnya gue kuliah angkut juga di sana. Kuliah angkut, ngaku-ngaku lo mana ada kuli kayak lo, nempel molor, pelor lo. Ya elah, numpang lo gue gak punya duit nih. Kan sama-sama ke sana. Gue aja gak kenal siapa lo mendingan turun sekarang. Bener sih. Kalau nggak gue teriak jamret nih. Iya, gue. Keluar sekarang nggak? Keluar. Iya, Keluar dari pickup gue. Iya, pelan-pelan doang. Aduh, galak amat sih, Wang. Berani lo mukul-mukul. Gue beli ntar yang bagus. Kulit lo. Jack, ojek. Bang, ojek bang. Pasar. Ya. Buruan. Motong jalan. Ya, bang, angkat yuk. Sayurnya udah datang. Ya, diambil semuanya. Ya. Sayurnya udah datang, Bu. Woi. Hati-hati dong. Maaf. Buru-buru, sengaja. Iya. Duh. Bener ya dia kulit sini ya? Ih, belagu banget sih. Kok dia udah nyampe duluan? Naik apaan tuh orang? Awas. Ada. Nggak apa-apa. Sakit banget. Maaf. Aduh, apa aja nih yang sakit nih? Ini cewek kalau dideketin cantik juga ya. Apalagi kalau lagi panik gini. Makin semangat jadi gue kerja di sini. Aduh, sakit banget. Aduh, ini apa nih yang bisa gue lakuin nih? Gue boleh minta tolong gak sama lo? Kalau ini hari terakhir gue, lo bakal nurutin ya permintaan gue? Duh, ngomongnya jangan takutin kayak gitu dong. Aduh, gue jadi serem nih. Mendingan sekarang juga kita ke rumah sakit. Nggak usah. Gue gak punya duit buat ke rumah sakit. Gue gak mampu, gue orang susah. Nggak usah. Gue cuma mau minta tolong sama lo ya. Tiap gue pulang, lo anterin gue pulang, ya. Sama gue gak perlu obat. Yang gue perluin cuman lo cium gue aja, pasti gue sembuh. Oh, buaya lo udah sakit. Gue pikir lo beneran sakit. Ternyata jungung. Aduh, tambah sakit nih. Jangan pergi dong. Bantu dulu dong. Tolong dong. Tolong. Kok pergi sih? Jangan pergi dong. Gue Lanang. Diandra. Maaf ya, gue pikir lo tuh bohong kalau kerja di sini. Gak tau beneran. Jadi lo baru seminggu nih kerja di sini? Ya gue tuh kesini diajak sama teman gue si Topo. Dia bilang ada lowongan kuli, makanya gue kesini. Oh, Topo temen lo? Topo itu Topo yang mukanya kayak musang. Jahat lo. Topo itu bukan kayak musang, tapi kayak nyemot ya. Itu lebih parah lagi. Kalau lo kok bisa jadi supir truk? Emangnya orang tua lo di mana?
Semenjak bokap gue meninggal, gue sih belajar mandiri. Gue ke Jakarta ya, gue sih niatnya emang kerja apa aja sih yang penting halal. Ditawarin deh jadi supir truk. Kalau lu? Kalau gue, nyokap gue udah meninggal. Nah, nggak ada nyokap. Dan bokap, gue nggak tahu bokap ada di mana. Kok bisa nggak tahu sih? Maksudnya maksud gue, kalau emang lo nggak tahu, kenapa nggak dicari? Ya mau nyari di mana? Gue aja nggak pernah ketemu sama bokap. Gue tuh nggak pernah ngelihat sosok kayak bapak tuh kayak gimana. Gue nggak tahu. Dia ninggalin nyokap gue waktu hamil. Dan gue benci banget sama dia. Ya, tapi gimana pun kan dia bokap lo. Maksudnya, ya kalau bukan karena bokap lo kan lo nggak mungkin ada di sini sekarang. Ya gue tahu, cuman lo bayangin aja. Nyokap gue lagi hamil tua ya. Bokap gue nggak ada di situ. Dan pas gue umur 7 tahun, nyokap gue meninggal dan bokap nggak ada juga di situ. Gimana gue nggak kesel bokap gue? Pokoknya udahlah. Gimana pun gue kagum sama lo. Lo kelihatannya tegar. Gue pengen belajar juga biar bisa tegar kayak lo. Belajar apa? Belajar tuh di sekolah, bukan gue. Udah, ini ngomong jadi serius banget sih. Ya lo yang ngomong dulu. Ya lu mancing-mancing. Sini ya? Iya, sini. Stop. Ya, aduh. Dih, makasih ya udah nganterin pulang. Lo gak apa-apa balik sendirian? Ya nggak apa-apa lah, ini kan kerjaan sehari-hari. Yaudah gue balik ya. Sebentar. Jadi, ini gantungan keberuntungan gue. Gue tiap hari selalu bawa itu supaya gue ngerasa beruntung terus. Lo masih percaya yang begini-ginian ya? Ya gak juga sih, cuman tiap hari gue pakai itu dan gue bawa itu, gue selalu merasa beruntung. Dan akhirnya hari ini gue ketemu sama lo. Orang yang baik, yang lucu, yang nyebelin sih dikit. Makasih banyak. Kalau misalnya ini di gue, ntar gue yang beruntung, ya sial lagi. Kalau jadi percaya gitu-gituan juga sih. Oh iya ya. Ya udah, sekali lagi makasih ya. Gue nggak mampir nggak apa-apa ya, biar langsung balik. Ya nggak apa-apa. Udah sore, keburu malam. Hati. Dadah. Bye. Hati ya. Nikmatnya kini ku Dadah. Hati ya, Di. Makasih. mabuk cinta. Mas Lanang. Tunggu Mas Lanang. Apa? Kamu ngapain? Kamu nggak kuliah? Mas Lanang ini gimana sih? Nggak perhatian banget. Ini kan hari Minggu Mas, mau kuliah apaan hari Minggu? Lupa. Hari Minggu ya? Maaf deh, ini juga kerja di pasar nih, nggak tahu hari. Ya wes nggak apa-apa. Kenapa Thomas? Mukanya kok begitu? Sakit perut, Ren. Sakit perut. Sakit perut? Masuk dulu ya. Iya. Apa? Jangan masuk dong Mas. Ini loh, Rina udah bawain tahu gejrot spesial Bang Jali. Wah, enaknya mantep. Wow, pedesnya. Wah, enak nih kayaknya nih. Makasih ya. Mas Lanang. Sakit perut. Sakit perut itu makan pedes loh. Nah, makasih. Ditinggal, tapi tahu gejrotnya diambil. Gak apa-apa lah, yang penting ketemu Mas Lanang ganteng. Di, tunggu Di. Rudi, ada apa? Aku anterin kamu pulang ya. Gak usah, biasa juga pulang pergi sendiri. Nggak bahaya loh, cewek kayak kamu pulang sendirian. Aku juga nggak mau kamu kenapa-napa. Kamu kan supir terbaik papa. Ya? Ya udah. Oh ya, terus besok kalau kamu habis kerja, mobilnya kamu taruh kosan aja. Nggak usah kamu anterin sini lagi. Ya? Ya udah, ya.
Gak apa-apa kan di Sewa udah termasuk kan? Halo Neng, Mang Adut, ngapain nih? Sehat? sehat, alhamdulillah. Saya ada hadiah nih. Apaan? Ya, hadiahnya kocak, apa sih? Cie, yang cengar-cengir. Lu ngeliatin dia deh ya, kayak sapi ngiler. Apaan sih lo datang-datang rusak suasana lo lagi. Ya. Mahal nih sekarang, Semua juga tahu, dia itu cantik termasuk cowok-cowoknya. Ganteng kayak gue, ganteng. Mulut lo tuh sama pasar baunya. Iya, Gosok emang. gigi dong lo. Ini nggak enak ya. Tapi enggak lah, mana mungkin dia suka sama gua. Berapa emang sekarang kilo cabai? Mahal deh pokoknya. Ini lihat ya, badan lu keren, tinggi, keker, atletis. Cocok dibandingin sama Rina. Lewat. Jadi cocok ya? Cocok ya. Dian supirnya, lu kulinya. Bungkus ini. Cocok ya? Cocok ya? Cocok banget. Emang tahu? Ya tukang cabai aja nih mau jangan. Tahu aja dia ya. Ayah hiji deui yeuh. Ini tat. Cocok. Cocok. Emangnya bareng deh, cocok banget. Lu juga cocok nih sama ini nih. Cocok nih sama Apaan ini. ini? Apaan? Udah, gue cabut lah. Cabut dulu. Lu nggak enak lu. Hati-hati ya. Iya. Oh, ya udah hati-hati ya. Udah ya. Mang Ujang. Pakai Mang Ujang ya. Aduh, rajin banget Mang Ujang. Renang, Di. gimana? Udah gak peler lagi? Enggak dong. Lu aja kuat, cewek. Masa gue gak kuat? Apa lebih kuat lo dari lo? Tapi betah nggak kerja di sini? Maksudnya suasananya atau orang-orangnya? Ya, betah-betahin sih selama ada supir pick up yang cantiknya kayak bidadari sih ya. Betah sih. Bisa aja. Nih, emang lo bidadarinya? Bukan, Ti. Kere gue. Keselin banget sih. Lapar nggak? Lapar kan? Nanti makan siang bareng yuk. Ada makanan yang enak di sini, murah meriah, tapi enak banget. Mau kan? Mau banget sih sebenarnya, tapi gue tuh sebagai supir harus standby. Kecuali lo bungkus aja makanannya, terus kita makannya dekat parkiran. Boleh, boleh. Mau dibungkus ya? Boleh. Bungkusnya daun pisang apa daun apa? Aja yang penting dibungkus. Ya udah, ntar gue bungkusin spesial buat. Oke, makasih ya, Mer ya. Keselin banget sih, sana ke dia benar. Dadah. Bayangkan bila harimu penuh warna. Edi, kamu lagi nunggu siapa? Kok ada di sini, Rut? Mau ngajak kamu makan siang? Makan siang bareng. Iya, bareng. Kenapa? Kamu udah janji sama orang? Siapa? Cowok, cewek? Siapa, ayo? Enggak, aku nggak ada. Ya udah yuk, kita jalan sekarang. Masa kamu nggak mau sih makan siang bareng aku? Cowok keren, anak dari pengusaha truk kontainer. Nikmatnya kini ku mabuk cinta. Mabuk cinta. Gendra mana? Sohib gua paling oke. Apa sih lo? Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Apaan sih? Seger banget. Itu makanan jadi ketekin tuh buat Diandra. Aduh gimana sih? Buat iya, yang punya gebetan baru. Lu serius mau ngasih itu? Udah modal banget. Tapi udah lo Coba lu ketekin cium. juga sih. Aduh. Mending Lu gimana sih? Itu makanan buat Diandra bukan buat lo. Ya udah gua balik. Pakai ketek, gue usah udah diketekin, gak mau gua. Ya, gua rezeki anak soleh. Udah jangan. Ini buat gua. Good luck ya. Diandra kemana sih? Udah dibeli makanan, padahal mau makan berdua sama dia. Gak sendiri lagi deh. Nikmatnya kini ku mabuk. Nang, maaf banget ya tadi ya. Soalnya ada urusan mendadak. Namanya juga supir pasar impres harus standby setiap saat. Ya nggak apa-apa, gue ngerti kok. Yang penting gak sama cowok lain aja.
Apaan sih? Siapa itu ke cewek? Ah, Mas Lanangku berdua sama dia. Rin, Mas Lanang. Ada apaan? Ini apaan? Lah, nangis kenapa? Aku cemburu. Cemburu? Hah, kenapa? Itu perempuan siapa? Yang tadi naik mobil. Rin, itu namanya Diandra. Dia itu supir pick up di pasar. Supir? Iya. Oh, ya wes. Harusnya Mas Lanang itu lebih milih Rina. Bandingin dong Rina sama dia. Rina itu anaknya lurah di Kebumen. Sapinya Rina, kebunnya Rina itu berjejer, Mas. Kayak mobil-mobil yang parkir di mall itu. Jadi sapi kebonya berjejer. Kebo apa sapi? Dua-duanya. Ya udah naik aja kampus naik sapi sama kebo tuh. Hey, ada apa ribut-ribut? Sore-sore lagi ngomongin kebo ya? Ngomongin bapak lo. Enggak ini loh, Pok. Jadi si Rena ini tadi ngomong, Mas Papa yang tampan itu di mana sih? Kok nggak ada, Mas? Gitu. Ini orangnya udah ada. Neng Rina ya. Neng Rina datang, abang pun tiba. Kita jadikan jalan kemana ini? Ini tangannya sih. Nah. Jangan mimpi gue. Hush, hush, hush. Rina. Aduh, listriknya belepotan tuh. Jadi lu ngerjain gue? Enggak ngerjain. Nah, Terus tadi? disamperin aja ke rumahnya, lamar langsung ke rumah bapaknya. Udah sana. Udah, Ya. sebelah. Rina. Ya, udah tungguin gue. Udah. Rudi, kamu ini dari mana aja sih jam segini baru pulang? Urusan kerjaan apa urusan lain? Aduh, Pak, jangan bahas masa kerjaan. Tadi siang itu aku ketemu Diandra. Habis itu aku ke pasar, terus ke rumah temen, jadi agak lama. Berarti firasat Papa benar. Kemarin Papa lihat kalian jalan berdua. Kamu serius sama Diandra? Ya, kayaknya sih gitu. Nggak salah kan aku suka sama dia? Nggak salah sama sekali. Cuma Papa berpesan, jangan sampai mengganggu pekerjaan kamu. Ya, karena suatu saat nanti Papa akan mewariskan usaha Papa sama kamu. Jadi kamu harus fokus. Pak, kenapa sih nggak suruh bayar orang aja? Gaji gitu kan lebih simpel. Udah aku mau mandi, capek banget nih. Ruth. Itu anak. Nang. Si Rina nggak jadi mau sama gue. Lu bohongin gue ya? Bodoh amat. Yang penting gue gak digangguin sama cewek cacingan. Mau dia cacingan, si Rina itu lumayan, Nang. Doi tajir, bokapnya lurah. Bisa-bisa gua ketularan tajir. Abis itu sapi kebonya dia jadi milik gue. Enaknya hidup ini. Rina. Orang lagi ngomong malah dicuekin. Serius banget sih lu, buat apa itu? Hah? Berisik ah. Merocos aja, gue lagi serius nih. Gue lagi bikin pahatan Lanang Jagat Mahakarya. Kalau besok gue mau nembak Diandra, Po. Ayo. Itu beneran kan? Sebentar. Iya. Aduh. Oh, gak demam. Gue curiga nih, lu kayaknya udah ngaca di kuah Warawan Pak Kumis ya? Enak aja. Lu tuh support dong, doain dong. Gimana sih? Kan lu yang bilang sendiri kalau gue selevel sama Diandra. Lu lihat aja besoknya. Gue bakal bikin gempar, gue bakal bikin gebrakan. Nih, lu banyak-banyak aja berdoa ya. Abis itu semoga aja si Diandra besok hilaf. Abis itu nerima cinta lu. Sembarangan lo ya. Nih, Iya kan? mau kasih bunga si Rina. Rina. Aduh.
Pak. Ganggu lo, gue keluar aja. Sini aja. Rina mana bau bunga kayak begini. Bau mulut gue jadinya. Ini kuncinya ya. Kamu hati-hati kerjanya ya, jangan kecapean. Iya, makasih ya. Jadi ngerepotin nih pakai nganterin segala. Enggak, aku siap kok nganterin kamu kapan aja. Aku keringetan gitu sih. Dia namanya juga supir truk. Masuk dulu ya. Ya udah coba dulu ya. Lah, ini pan prakarya si Lanang yang kata mau dikasih ke Diandra bukan sih? Ah, niatnya mau dapet duit malah dapet beginian. Apes gue mah. Ah, ya sudahlah, lumayan. Nang, hei. Loh, bego banget sih gue. Kenapa gue gak pernah mikir ya? Kalau cewek cantik Diandra itu udah pasti punya pacar. Pantesan aja dia gak pernah ngerespon gue. Ya sekarang gue lah terima akibatnya kayak gini. Sakit. Sakit. Woi, muka lu kenapa? Kayak ada pesan sambal lu. Bang, ini tuh lebih pedes daripada sambal, Bang. Aduh, pedes banget, Bang. Sakitnya tuh di sini, Bang. Di sini, Bang. Di sini. Lu sih masih pagi, Bang. Udah galau aja lu. Gimana? Kerja, Bang. Mau nih gue lapor nih ke bos nih. Jangan. Ya udah makanya buruan kerja. Iya, ini kerja. Buruan nih, bawa nih. Udah kerja. Iya, ini kerja deh, kerja. Buruan nih. Ini kerja deh. Ayo. Ini buat abang deh, bawa. Aduh, berat amat sih ini. Udah, kuatin. Aduh. Bang, berat amat, Bang. Aduh, Bang. Aduh, napa giniin gua sih? Ini kan berat. Ini berat banget, Bang. Berat nih. Aduh. Bang, ini berat banget sih, Bang. Iya, emang berat. Ayo. Aduh, Bang. Aduh. Bang, gak kuat, Bang. Aduh. Berat, Bang. Bantuin, Bang. Aduh. Ayo, kemana, Bang? Ayo. Anang. Anang. Mau kemana? Mau ke... Anang, gue nih ngomong. Kenapa sih? Lihat gue kayak ngeliat debt collector langsung acir. Sorry gue lagi ada urusan nih. Pahaan urusan kayak banget. Lo nyambi kerja tempat lain? Soalnya gue pengen ngajak pulang bareng. Enggak. Gue nggak bisa pulang bareng sama lo. Soalnya gue udah janjian sama Topo. Po ya? Po, kita jadi balik bareng kan? Po, jadi kan balik bareng? Ya kan? Naik pick up lo? Iya kan? Iya kan? Jadi kan pulang bareng? Bukan pick up gue bukan betul tadi sih. Bilang aja. Iya. Iya kan? Iya. Kita mau ada urusan, mau beli asem. Iya. Sama terasi. Iya. Beli asem. Terasi. Ya udahlah. Selamat beli asem dan terasi. Oke. Dah. Ian. Hati ya.
Kenapa sih lu? Hah? Kemarin gue liat akrab banget. Sekarang udah kayak Tom and Jerry saling kejar-kejaran. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih, Po. Cuma gue kayak sadar deh. Yang lu lihat muka gue begini. Diandra udah punya laki tajir. Ganteng lagi, Po. Gue gak ada apa-apanya. Kayak kata lagu, ya nasib, kenapa begini? Bagus apa ya? Gue kasih tahu ya, kan gue udah bilang ya, si Dian itu primadona di mari. Ya, siapa yang kagak mau sama dia? Kan? Ya udahlah, tenang aja. Nanti gue temenin nyari Diana yang lain. Oke, tos dulu sama gue. Kenapa sih begitu sih? Pakai tos-tos segala. Lu nggak sedih? Gue liat gue nih lagi sedih loh. Sedih banget gue. Lu malah seneng. Temen apaan kayak gitu? Jangan sedih. Kita sama-sama Jonas di sini. Jonas paling keren. Apaan lagi tuh Jonas? Lu nggak tahu? Agak. Jonas artinya jonggong ngenes kayak lu sama gue. Naik aja lo. Gue sih jomblo tapi ngenes lo aja, yang ngajak-ngajak. Udah sana lo. Yaudah, gue mau ada. Tinggalkan gue sendiri. Gak ada yang bisa gue sendiri. Semuanya pada dulu. Diandra. Ada apa, Ruth? Tadi aku mau anterin kamu pulang, tapi kamu udah jalan duluan. Gimana kerjanya, capek? Biasa aja. Oh iya, ada sesuatu yang pengen gue omongin tentang kerjaan. Aduh, bisa gak sih nggak ngomongin kerjaan dulu? Ngomongin yang lain aja. Soalnya tentang kerjaan ini penting. Udah pentingan mana ini? Apaan nih? Aku beli ini nih. Nah, nanti malam aku mau ngajak kamu dinner. Kamu pakai di sini yang udah aku beli, ya. Nanti aku SMS alamatnya. Tapi Ruth. Udah, aku tunggu ya. Wah, ngapain buru-buru ngomong mau ngundurin diri? Ntar kalau ditolak cintanya, gue lagi yang keburu dipecat duluan. Aduh, si Diandra kemana sih? Lama banget jam segini belum datang. Maaf ya, gue terlambat. Kelamaan dandan. Diandra? Nggak apa-apa kamu telat. Sumpah kamu cantik banget. Masa sih? Kayaknya aneh deh. Gue soalnya nggak pernah nih yang namanya dandan cewek kayak gini. Pasti aneh deh. Enggak. Sumpah kamu cantik banget. Cuma lipstik kamu aja agak ketebelan. Duduk. Lu mau pesen apa? Gue panggil waiters ya. Mbak. Malam Mas, mau pesen apa Mas? Oh ya, makasih Mbak. Kamu suka ini gak? Boleh apa aja. Ya udah ini 2 ya. Ini Mbak. Oh iya. Sama jus orange-nya 1, strawberry ya. Boleh juga. Apa Strawberry. aja. Jangan pakai lama. Oh iya, kasih ya Mas. Aduh, ribet bener sih. Mau ngajak makan malamnya harus dandan kayak gini. Nang, sebenarnya tuh kita ini mau kemana sih? Ya biasalah, cari angin, ngadem, ya kan, muter-muter. Angin lu cari. Ntar enterwin lu kagak kerja lagi. Kan yang ada gue yang susah. Coba kalau yang ngajak makan malam tuh lanang. Pasti
gue bisa jadi apa adanya. Gue bisa santai dan malah lebih nyaman. Aduh, kayak gini kan. Ya ilah, bahasa lo enter win. Enter win entum bahasa Inggris. Enter artinya masuk, win itu artinya angin. Jadi masuk angin. Inggris mah kagak ada masuk angin. Awas! Ngaco lo, bisa-bisa aja lo. Aduh, belum. Halo. Woi, tolong, kecelakaan. Siapa? Ya Allah, kasihan banget. Stop. Itu PKP Chandra kok. Bener kayaknya kecelakaan deh kayaknya. Coba cek lo, cek. Awas, biar, bisa, ini teman saya. Bisa. Lazim, Diandra. Bawa pakai tasi, Pak. Tunggu sebentar. Mas, bantuin. Begini. Bisa. Pakai taksi. Lu lihat Diandra gak? Kok gue cari truknya dari tadi gak ada ya? Bapak ngomong sama saya? Kenalin, saya Topo. Mau lu nama lu Topo kayak Toko kayak gue gak peduli. Gue nanya sama lo, Diandra di mana? Emang lo nggak tahu Diandra di mana? Masuk rumah sakit kemarin kecelakaan. Hah? Kecelakaan? Lu serius? Iya. Kok lu gak ngasih tahu gue dari kemarin? Kan lu tahu siapa gue. Gimana sih lu? Bapak artis, Bapak terkenal. Gak tahu saya Pak, mana saya kenal Bapak. Lu denger ya? Gue itu Rudi, anaknya Pak Rahman, pemilik pengusaha truk di sini. Lu ngerti gak? Aduh, buang waktu ngomong sama lu ya. Nggak urus, lu anak siapa? Bapak lu siapa? Nggak urus. Emang lu nggak tahu dia siapa? Nggak tahu. Dia tuh anak Juragan Rahman. Tau nggak? Dia demen banget tuh sama si Diandra. Mana gue tahu majikan gue Haji Muslim, bukan Pak Rahman. Tuh anak tadi terserah, songong banget, kesel gue ngelihatnya. Mending sama si Lanang. Lanang baik orangnya. Iya. Bener kan? Iya sih. Tapi kagak mau Diandranya sama Lanang. Iya. Buktinya aja gue lihat kok. Lanang galau tuh kalau lihat Rudi sama Dian. Kemana aja nggak tahu. Cin, lu jadi ngomongin orang. Iya. Aku bukan cowok rumpi. Yaudah, kita kerja yuk. Ikut gue. Udah sadar? Ini
Gue ada di mana, Nak? Lo ada di rumah sakit. Lo tuh kecelakaan. Udah gak usah banyak gerak. Gue kecelakaan. Aduh. Iya. Semalam pas gue sama Tau pulang, gue liat pickup lo nabrak pohon. Ternyata lo kecelakaan. Ya udah makanya gue bawa kesini. Nih. Gimana keadaan lo sekarang? Hah? Udah enak kan? Ya udah gak usah banyak gerak ya. Ntar minum obat lagi. Nah, makasih banget ya. Kalau lo nggak nolongin, gue nggak tahu deh apa yang bakal terjadi sama gue. Iya, sama-sama. Duh, semua ini gara-gara hak tinggi nih, sepatu hak tinggi. Pusing banget. Di, kamu nggak apa-apa kan, Di? Kamu nggak apa-apa kan? Aku dapat kabar kamu kecelakaan itu dari teman kamu tadi di pasar. Duh, coba semalam aku anterin kamu pulang. Pasti kamu nggak nyetir sendirian kayak gini. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Untung ada Lanang yang nolongin gue dan bawa gue kesini. Kalau nggak tahu deh apa yang bakal terjadi sama gue. Ya udah ya, kamu aku pindahin ke kamar VIP ya. Di sini tuh nggak bagus kamar standar kayak gini, kamu gak akan sembuh. Ya, aku khawatir banget sama kamu. Maafin aku ya, gara-gara dinner semalam kamu jadi kecelakaan kayak gini. Nggak apa-apa, nggak usah pakai pindah-pindah segala. Gue juga nggak betah kok di sini lama-lama. Pengen buru-buru pulang. Oi, lo. Siapa nama lo tadi? Gue pengen ngomong sama lo. Gue Lanang temennya Diandra. Ya, siapapun lo, gue kasih tau sama lo ya. Lo mulai sekarang jangan deket-deket lagi sama Diandra. Diandra itu calon pacar gue. Ngerti lo? Cowok gembel. Lagu banget tuh orang. Orang kayak gitu mah gak cocok sama Diandra. Rasanya ku hampir tak percaya, sadari begitu cepat semua berlalu. Maaf, Pak. Pelan-pelan. Di, lu tuh ngapain lu kabur dari rumah sakit pasti ya? Bandel banget sih malah kabur lagi sakit. Gue yang sakit lu yang mabuk obat gitu sih, cerewet banget. Siapa yang kabur? Orang udah dibolehin keluar rumah sakit kok sama dokternya. Oh, ya lu kan bisa telepon gue, bisa gue jemput ke rumah sakit. Maksudnya ya itu, pacar lo bisa jemput lo di rumah sakit atau telepon gitu. Maksudnya ada yang jemput. Pacar? Rudi maksud lo? Ya elah, gue mah mendingan jomblo seumur hidup deh daripada pacaran sama Rudi. Cowok tukang ngatur kayak gitu. Ih, males banget. Tapi kayaknya dia sayang banget sama lo, cinta banget sama lo dia. Apaan sih? Mau dia sayang, mau cinta mati. Nggak peduli, emang nggak pingin kok sama dia. Orang gue tuh kenal dia juga gara-gara dia tuh anaknya juragan pickup gue. Lagian gue mah hari gini nggak mikirin nama pacaran, buang-buang waktu. Teringat akan kata-katamu di saat kita lewati malam yang panjang. Ya. Tak ingin aku kehilanganmu. Lagian sih. Wah, udah aja didorong mendingan Bisa. nyoba sendiri ya. Bisa, yaudah pelan-pelan. Dan cerita tergambar jelas dan pasti.
Bayangkan bila ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Ku rasa ku sedang. Ya ampun Lana, gara-gara nungguin gue, lo sampai ketiduran gitu. Pengorbanan lo tuh emang luar biasa. Itu kenapa gue lebih milih lo daripada si Rudy. Rudy yang maunya deket sama gue kalau lagi sehat doang. Nah, Lana, bangun Nang. Lana, Nang bangun Nang. Lah, Di, kok lo keluar? Ah, nggak apa-apa kok. Ini buktinya gue udah bisa jalan sendiri. Nang, lo mendingan balik aja deh. Lo pulang. Masa lo sampai tidur di teras kosan gue gini? Nggak apa-apa. Nanti kalau lo butuh apa-apa siapa yang bantuin? Gue kan udah bisa sendiri ya. Beneran deh, gue udah sehatan. Kaki gue mah udah nggak apa-apa. Lagian lo sampai libur kerja, lo nggak kerja gara-gara gue. Nggak apa-apa beneran. Gue sih seneng kok di sini. Ya, gue bakal jagain lo. Nanti kalau misalkan lo butuh apa-apa yang bantuin lo siapa? Ya, tapi masa lo jadi nggak kerja gitu nungguin gue? Gue aja nih udah nggak sabar nih. Gue udah semingguan nggak kerja tuh, bega banget rasanya. Nggak apa-apa, Di. Lo kan tahu, gue nggak punya siapa-siapa. Gue cuma punya lo, cuma punya Topo doang, nggak punya siapa-siapa lagi. Ya udah gini aja,
Gimana kalau besok kita kembali ke rutinitas masing-masing? Lo jadi kuli pasar lagi, gue nyupir lagi. Soalnya gifts gue besok udah boleh dibuka kok. Oh enggak. Lu pokoknya ya nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain sampai lu sembuh bener ya. Sampai gue liat lu bisa lari-lari, bisa loncat-loncatan. Pokoknya nggak boleh ya. Aduh, kan gue udah bilang, gue udah begak banget nih nggak kerja. Lagian nih kalau kita nggak kerja, kita makan dari mana? Dapat duit dari mana? Lo juga, lo nungguin gue mulu sampai libur kerja. Ya udah gampang, nanti gue yang kerja, gue gantiin lu nyupir, nggak apa-apa ya? Enggak. Iya. Enggak. Gue gantiin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue yang gantiin lu, kaki lu belum sembuh, nggak apa-apa. Gue aja yang gantiin ya. Enggak, pokoknya enggak. Gue aja yang nyetip. Maaf, habis lo bawel banget sih. Ya udah terserah lo aja deh, gue nurut. Ya. Itu dong. Nikmatnya kini ku di mabuk cinta. Mabuk cinta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau ngapain lo gembel? Mau pamer lo? Muntang-muntang deket sama Diandra. Ya mau pamer tuh siapa? Hah? Diandra tuh lagi sakit. Lo harus jagain dong. Aduh, gue aja di rumah dilayanin. Ngapain gue harus ngelayanin orang? Meskipun gue cinta sama dia, ogah gue ngelayanin orang. Ya katanya lo cinta, hah? Katanya sayang, lo jagain dong. Orang lagi sakit, yakinin dia. Mana sih? Maksud lo apaan? Lo pikir gue cowok yang mau enaknya doang gitu? Hati-hati ya. Ya gue gak ada mau apa-apa kok. Gue asal sama lo aja ya. Gue bakal gantiin Diandra jadi supir. Selama dia sakit sampai dia sembuh. Ah udah gak usah. Ada apa sih ini kok ribut-ribut? Hah? Pak Rahman. Iya. Kamu siapa ya? Tapi wajah kamu ini mengingatkan saya sama Marni. Iya. Iya. Marni itu ibu saya. Saya anaknya Marni. Kamu anaknya Marni. Berarti kamu anak pertama saya. Apa? Dia anak apa? Maksudnya kakak aku? Iya, Ruth, iya. Sini, Ruth. Gue bukan anak lo. Gue benci banget sama lo. Orang yang paling gak bertanggung jawab. Gara-gara lo ibu gue meninggal. Itu semua ulah lo. Gak usah deket-deket gue. Jangan pernah deket-deket gue. Jadi Marni sudah meninggal. Dia udah gak ada. Jaga dirimu baik-baik ya. Ibu udah serahin kamu ke Bunda Sri. Dan ini
jangan benci dia ya nak. Ibu nggak boleh ngomong gitu, Bu. Jangan tinggalin Nanang. Ibu. Anak, kamu anak yang baik dan kuat. Kamu kuat setelah ibu ada ya. Nah, Ibu. Ibu. Balik, bukannya lo mau gantiin gue jadi supir pickup? Ya udah, gak usah bahas itu lagi. Nih, gue bawain makanan buat lo. Makan Gi. Lo kenapa kayak lagi ada masalah gitu? Udah, gak usah banyak nanya. Udah, nih gue bawain lo makan ya. Gue balik dulu. Lah, si Nanang kenapa lagi? Kok tiba-tiba kayak gitu sih? Kemarin bilangnya mau gantiin gue jadi supir pickup. Ini lagi PMS lagi. Mas Lanangke. Mas Lanang kemana aja sih Mas? Kok udah lama nggak pernah kelihatan? Sibuk ya Mas? Lagi capek. Lagi capek? Ya wes, ini pas sekali. Rina bawain susu segar, anggur, apel, sayur-sayuran, ikan-ikanan. Jadi Mas Lanangnya bisa semangat lagi, bisa seger lagi, nggak capek. Gue gak lapar. Minggir. Mas Lanang! Aduh! Tega banget sih itu Mas Lanang. Rina udah capek-capek bawain. Ini pasti gara-gara cewek itu. Tapi enggak apa-apa. Ini kesempatan Rina untuk dapetin Mas Lanang. Tapi sedih. Tapi yaudah deh. Dadah Mas Lanang. Nang, lu kenapa sih? Gue perhatiin 3 hari ini lu kayaknya kerjaannya cuma ngelamun, tidur. Apa lu udah bosen kerja kuli di pasar impres? No, lu lihat, Diandra udah mulai kerja. Diandra udah balik kerja kok. Iya. Maksud gue, lu balik kerja lagi gitu ya? Kalau si Diandra sih orangnya Wonder Woman, nggak kenal rasa sakit gitu. Kok? Gue ketemu sama orang yang udah ninggalin gue dari kecil, Pok. Yang ninggalin nyokap gue juga. Apa? Lu ketemu sama bokap lu itu? Bokap lu yang nggak tanggung jawab ninggalin lu gitu aja sama keluarga lu? Sama nyokap lu nggak punya budi pekerti banget bokap lu itu. Udah. Kenapa lu jadi emosi? Kesel gue. Ya udah. Dan parahnya lagi, ternyata bokap gue bosnya Diandra, Pok. Apa? Bener ya, kata pepatah sekarang. Dunia tak selebar celana kolor. Maksud gue,
daun kelor. Tapi kenapa bokap lu baru nemuin lu sekarang ya? Nggak tau lah. Pokoknya gue nggak akan maafin dia ya. Gue nggak suka sama orang yang paling bertanggung jawab seperti itu, Tat. Iya juga sih. Maksudnya? Ya. Duh, gue bingung ya. Bosnya Diandra adalah bokapnya si Lana. Sudahlah, masuk dulu lah. Dian, kamu cari si Lanang ya? Kali. Enggak, cuma gue pengen tahu aja kabarnya dia. Soalnya kan udah lama tuh nggak masuk kerja. Oh sih. Yaudah kalau gitu kayaknya kalau ngobrol panas-panas gitu enaknya makan cendol gitu ya. Bilang aja mau gue traktir ya kan. Oh ya, Diandra, tau nggak? Si Lanang itu ternyata anaknya Pak Rahmat. Pak Rahmat, juragan pickup? Bapaknya Rudi? Iya. Bohong loh. Serius. Makanya nih ya, dia kayaknya nggak mau nerima kenyataan nih. Sedih, nggak mau kerja. Pokoknya ya kayak gitulah. Lu nggak pernah lihat dia kan juga? Kasian banget si Lanang ya. Nah, gue pernah nemuin ini nih. Kayaknya sih si Lanang mau ngasih ini ke lu. Katanya sih dia mau nembak lu gitu. Tapi semenjak lu jalan sama Rudi, Lanang kayaknya jadi sedih kayak gitu, nggak semangat. Si Lanang suka sama gue. Iya, makanya dibuat kayak begini. Katanya mau nembak lu, tapi lunya nggak peka-peka gitu ya. Kalau misalnya Lanang nggak suka sama lu, mana mungkin dia mau jagain lu di rumah sakit, bela-belain nggak kerja, hanya buat temenin lu biar cepet sembuh. Kayak gitu doang. Iya, gue ngerti sih. Cuma gue pikir tuh dia emang dasarnya baik aja ke semua orang. Iya juga sih, emang anaknya baik sih. Pok, gue mau ke kosannya Lanang sekarang. Sekarang? Makasih ya. Ya, cendolnya gimana? Ya, katanya mau traktir cendol, tapi nggak jadi. Udah dapet info, saya ditinggal sendiri. Ada. Dian. Pak, minum obatnya dulu. Papa kenapa sih nggak ke rumah sakit Singapura aja, Pak? Mau sampai kapan Papa kayak begini? Sampai Lanang bisa memaafkan Papa. Sampai Lanang bisa kesini untuk bisa nemuin Papa. Udah deh, Pak. Ngapain sih bahas Lanang lagi? Kan masih ada Rudi anak Papa. Udah tahu anak gak hormat kayak gitu sama orang tua. Lagu banget sih dia, siapa sih? Papa mohon, bawa Lanang ke sini. Ajak Lanang kemari. Papa pengen ketemu sama dia, Ru. Tolong. Mas Lanang! Mas Lanangku! Mas! Mas buka pintunya, Mas! Mas Lanang! Mas Lanang! Mas Lanang! Apaan sih? Mas Lanangku! Mas Lanang gak apa-apa? Enggak, gue gak apa-apa. Orang lagi istirahat. Mas Lanang tahu nggak? Rina itu khawatir, Rina itu mikirin Mas Lanang takut kenapa-napa. Ya gue gak apa-apa, cuma istirahat doang, males keluar. Tapi beneran Mas nggak apa-apa Mas? Itu mukanya kenapa kejut kayak gitu sih Mas? Enggak apa-apa beneran. Sakit? Enggak apa-apa. Sakit? Enggak apa-apa Rina, gue gak apa-apa.
Rina itu sedih mikirin Mas Lanang, takut Mas Lanang kenapa-napa. Mas Lanang gak ada yang nemenin, makanya Rina datang ke sini. Rina begitu perhatiannya sama Mas Lanang, begitu sayangnya, begitu cintanya, Mas. Mas Lanang. Gak apa-apa, gue gak apa-apa. Iya, pijit-pijit. Biar gak capek. Gue gak apa-apa. Diandra, kok lo ada di sini? Allah itu yang bikin Mas Lanangku jadi galau, yang bikin Mas Lanangku gak mau keluar rumah. Iya kan, bener kan? Duh, ini perempuan apaan sih? Kok merepet aja kayak petasan banting? Oh, pede banget ya? Emang Lanangnya mau sama... Apa gue bilang? Oh, berani-beraninya ya gue berbicara seperti itu. Gue gak tahu siapa Rina. Rina Kusuma Ningrum. Bapakku itu lurah di Kebumen. Sapiku berjejer, kebokku berjejer, mau binatang apapun banyak. Gue cuma supir angkut-angkut pasar aja. Udah, berisik tau gak? Pulang. Gak mau. Gak mau Rina mau sama Mas Lanang. Gak mau, Mas Lanang. Pulang. Gak mau. Mas Lanang, ditinggalin. Mas Lanang. Kenapa Mas Lanang lebih pilih dia daripada Rina? Rina lebih cantik. Awas gue ya, Rina nangis sedih. Jadi, sampai sekarang lo belum nemuin bokap lo? Belum. Gue gak akan nemuin dia. Ngapain gue nemuin dia? Gak sudi. Lo tuh gak boleh kayak gitu, Lanang. Gimana pun dia tuh bokap lo. Dia yang bikin lo ada di hidup ini. Ya, dia juga kan yang bikin gue hidup sengsara kayak gini. Lo inget gak, Nang? Selama ini lo bilang lo kagum karena gue tuh tegar. Karena gue kuat ngejalanin hidup ini. Tapi yang bikin gue kuat itu karena gue selalu ingat sama orang tua gue. Gue pingin sebisa mungkin gue bisa ngebanggain mereka. Itu yang bikin gue selalu tegar. Ti, udah dong, lu jangan sedih ya. Ya gue juga gak mau lihat lo sedih, Lana. Gue gak mau lo sampai nyesel karena lo terlalu dendam. Gue gak pingin lo punya dendam dan kebencian dalam hidup lo. Dendra. Sebenarnya tuh gue suka sama lo, Di. Lo tuh baik, cantik, gemesin. Cuma gue sadar sih, sekarang lo gak mikirin dulu soal cinta-cintaan. Lo fokus sama kerja, lo fokus buat bahagian nyokap lo. Ya gue salut sih sama lo. Lo tuh cewek yang hebat. Pulas banget sih tidurnya. Lu temennya si Lanang gembel itu kan? Gembel-gembel itu kakak tiri lu juga kali. Lu makin ngelawan sama gue ya? Gue suruh majikan lu pecat baru tau rasa lo. Mentang-mentang orang kaya dikit-dikit ngancem lu ya.
Lu pikir bisa beli semua orang di sini ya? Ah, udah jangan ngomong lo. Bilangin tuh sama si Lanang. Bapaknya sakit. Iya, bapaknya sakit. Bilangin sama dia suruh ke rumah. Bapaknya mau ketemu sama dia. Jangan lupa lo. Mas Lanang! Mas Lanangku! Mas Lanang! Mas Lanang! Neng Rina lagi nyariin Bang Topo ya? Ya enggak lah. Aku datang ke sini itu nyari Mas Lanangku, tersayang, tercinta. Aku datang ke sini untuk ngasih tahu sama Mas Lanang kalau Rina setiap jam 24 jam siap siaga untuk membantu Mas Lanang. Ya udah. Gue panggilin Lanang ya. Ya bener Mas? Iya. Oh, matur nuwun, matur nuwun. Gue. Akhirnya Rina bisa ketemu sama Mas Lanang. Pasti mimpi indah malam ini. Neng Rina, ini ada titipan dari Lanang. Mas Lanangnya nang di? Lagi mandi. Kata Lanang, kalau Neng Rina sayang sama dia, cuciin baju, terus beliin sarapan. Nah, nanti sarapannya taruh di teras, nanti kita ambil, ya? Hah? Ya wes, ya wes, ya wes. Ini biar Rina cuciin, nanti sarapannya Rina anterin. Mantap. Makasih toh ya Mas ya. Yoi, pasti. Yo, makan gratis lagi. Kenapa sih Rina? Biasa. Namanya juga fans kayak gitu. Orang dikerjain lu bau lu amis lu. Oh ya, tadi gue ketemu sama si Rudi di pasar. Katanya bapak lu sakit dan mau ketemu sama lu sekarang juga. Lu mau berangkat? Gue mandi dulu ya. Makasih. Dan ini ada bingkisan spesial. Ngapain pakai bingkisan segala? Udah, gaji aja udah cukup. Udah terima aja. Aku udah beliin buat kamu. Makasih ya. Aku pengen ngomong sama kamu. Serius. Apaan sih lo, Rudi? Nah, lo pikir karena lo anaknya Pak Rahman terus gue bisa cinta sama lo? Di, kok kamu jadi marah-marah gini sih? Ya karena gue udah sejak lama ya, gue pengen bilang sama lo. Gue pengen ngundurin diri jadi supir pickup di sini. Karena gue tuh nggak cinta sama lo, Rudi. Terus lo cintanya sama siapa? Lo mau tahu gue cintanya sama siapa? Sama kakak tiri lo, Lanang. Di. Aduh, susah ya mengejar cinta. Biasanya di kampungku aku dilayani, ini aku yang melayani, aku yang ngepel, aku yang nyuci. Sedih sekali nih nasibku. Tapi gak apa-apa lah, demi cinta, demi Mas Lanang. Aku rela jadi pembantu. Lo ngapain ngepelin kosan gua? Hah? Loh, ini bukannya Mas Lanang yang nyuruh? Kata Mas Topo, Mas Lanangnya lagi sakit. Jadinya Rina disuruh ngepel, disuruh nyuci baju, disuruh bawain sarapan. Betul, Mas? Oh, ini Mas Lanangku. Awaknya Rina pegel-pegel, Mas. Capek. Awak? Hah, mana biawak? Ih, bukan Mas, awak itu badan Rina capek, habis kerja berat, habis ngepel nih. Oh ya nggak tahu lah orang biawak mana gue ngerti. Awak, pijitin Mas. Pijit. Iya, capek ya? Capek. Betul ya? Mau dipijitin ya? Mau. Nah, Pak.
Sini. Sini. Nah, dia. Ngapain lo? Ini kasihan gue. Si Rina tuh lagi kesakitan badannya katanya, pegel-pegel. Pijitin kita dipijitin sama lo. Oh, boleh. Lo dikerjain sama dia. Ini nggak ada nyuri-nyuri gue, nggak pernah. Tanggung jawab sama dia, bukan sama gue ya. Kok tanggung jawab lo, anak orang dikerjain. Mas Popoy yang bukannya mirip Dakocan, yang jelek-jelek banget ini mukanya. Berani-beraninya ya, ngerjain Rina ya. Enggak, paus. Jadi mau dipijitin? Nih, pijitin. Nih, pijit kain pel tuh. Nih, Rina pijitin pakai kain pel tuh. Nih udah dipijitin, pegang kain pelnya, ngepel tuh. Ya. Tuh. Neng Rina, mau dipijitin nggak? Enak lo pijitan aku. Jadi Jawa gue. Aduh, ya gue deh nyelesain. Enak. Aduh, kok jadi bisa kayak gini sih? Kakak sama adik dua-duanya suka sama gue. Kayaknya besok saat yang tepat. Gue harus ngomong sama Lanang. Lanang harus tahu kalau gue bukan supirnya Pak Rahman lagi. Mang, ayo barang baru nih. Buruan. Pakai bengong. Bengong, siang-siang bengong. Nih. Hati-hati berat. Kalem. Iya ya, hati-hati. Mana sini angkat. Kok kerja lagi akhirnya? Iya. Loh, truknya mana? Kok beda? Iya dong, kan udah ganti majikan. Ganti majikan berarti ganti kendaraan juga. Sekarang bos gue udah bukan bokap lo lagi. Maksudnya, lo udah gak kerja di Pak Rahman? Ya lo Pak Rahman, lo manggil bokap kenapa sih? Iya gue udah 3 hari ini udah gak kerja lagi sama bokap lo. Gue udah pindah majikan. Majikan gue sekarang sama kayak majikannya Topo. Nah, gue gak nyaman aja sih. Soalnya Rudinya nembak gue. Bingung gue. Padahal udah gue tolak mentah-mentah. Lah, kemarin waktu dia nembak lo tolak gitu? Hah? Lo tahu? Bukannya pas saat itu cuma ada gue sama Rudi ya? Ya, enggak sih, ngira-ngira aja. Ada. Rapiin dulu. Ngira-ngira gimana? Ngira-ngira aja. Ada. Hati-hati. Dah, Ngira-ngira gimana? Ya ngira-ngira aja. Tunggu. Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan. Yang membuat tidurku tak nyenyak, yang membuat makan pun tak enak. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Ya, jalan yuk. Sekarang kita mau kemana? Terserah. Mau jalan-jalan lu atau mau balik? Bebas. Balik kali ya, lucu. Tunggu. Gue mau ikut nebeng ya. Boleh? Orang mau pulang kok. Iya, sama gue juga mau pulang. Kita tapi sebelum pulang mau nyari sesuatu dulu yang penting. Sama gue juga mau nyari sesuatu yang penting. Gue ikutan. Gak ada.
Tidurku banyak yang hilang. Gue dulu. Aduh, makannya makan sambal yang banyak-banyak. Kanang. Di, makasih ya. Loh, kok bisa ada sama kamu? Papa tuh udah cerita semuanya. Mungkin dia nemenin kan di pasar. Kamu pasti ngeliat aku sama Rudi. Ya, gimana ya? Aku salah sangka sih. Kurang. Tapi kamu gak cintain sama dia. Kalau ini buat aku mau banget terima hadiah ini. Asal sama apa? kamu maunya ketemu sama ayah kamu. Udah lah dia. Gak usah bahas soal itu lagi. Mohon banget, beneran deh. Maksud aku, ini juga gak adil kalau kamu tuh belum dengar penjelasan sepenuhnya dari Pak Rahmat. Lagian dia tuh mantan majikan aku. Aku tahu dia tuh baik banget orangnya. Siapa tahu? Kalau ke sana aku ketemu sama dia, kamu jadi pacar aku. Kamu apaan sih? Apa-apa tuh pasti pamrih deh. Gimana kalau kamu mau ke sana? Aku gak itu ya udah gak jadi ke sana. Tapi janji ya ke sana. Mabuk cinta. Dek, kayaknya gue mau izin sama engkau deh buat ketemu sama Pak Rahman. Lo mau ketemu sama Kaplo? Engkau sih pasti ngizinin. Gue seneng banget dengernya. Aduh, enak-enakan lu ya. Hah? Dasar pencuri lu ya. Iya nih. Tanang. Apa nih kok? Lu kan nyuri di tempat Owe, ha? Hah? Iya. Enggak, aku siapa yang nyuri sih, saya nggak tahu kok. Ayo ngaku aja lo. Sumpah kok, saya nggak tahu kok. Iya, lagian Lanang tuh gak mungkin nyuri. Kita semua kan kenal sama Lanang. Yang tadi terakhir si Lanang di tempat kios Owe, ha? Owe harus periksa nih. Periksa aja, orang saya nggak tahu apa-apa kok. Aduh, nggak ada kok. Jangan-jangan. Di sini nih. Ini buktinya. Tuh, cek Owe tuh, ha? Kok? Cek Owe, lu culik kan, Lanang? Kok, saya nggak tahu. Cek itu beneran di situ, saya nggak tahu kok. Sumpah kok, saya nggak tahu kok. Kok, kalau kejadian yang kayak gini berarti ada yang ngefitnah Lanang. Jangan-jangan lu berdua sekongkol, ha? Kerja sama ya? Iya, ngaku ya, ngaku. Mungkin dong, kok. Udah. Pukul dia. Jangan dong. Jangan. Sebentar. Ruth, dari mana kamu? Papa telepon gak diangkat. Papa kayak nggak tahu aja sih, kan banyak urusan. Urusan apa? Hah? Kamu bahkan sama sekali gak pernah ngurusin truk-truk itu. Karena kan tadi Papa dapat laporan bahwa Diandra udah keluar. Ya elah, Pak. Ngapain sih mikirin cewek itu lagi? Nggak penting tau gak? Kayak nggak ada supir yang lain aja sih.
Diandra itu supir kesayangan papa. Cuma dia yang bisa ngertiin papa. Anak papa sendiri gak pernah merhatiin papa. Kamu suruh bawa Lanang ke sini, gak kamu bawa juga. Kamu tuh bener-bener gak bisa diandelin ya. Papa ngapain sih ngarepin si gembel itu? Udah jelas-jelas dia gak mau ngakuin papa. Papa salah tahu ya. Tadi itu di pasar, aku fitnah dia. Aku taruh ceknya Singko di mobil baknya dia. Dan Papa tahu apa? Semua orang fitnah dia. Kulit-kulit pukulin dia. Astagfirullahaladzim. Rud! Rud! Astagfirullahaladzim. Anak itu benar-benar jahat, gak punya perasaan sama sekali. Aku harus nemuin Lanang. Harus. Aduh, sakit. Awas tangan. Ada pelan-pelan dah. Itu pelan banget. Sakit pelan-pelan jadi dorong. Aduh. Ini cuma ditempel, lagian biar nggak bengkak tangannya. Ada pelan-pelan. Cepet. Aduh, sakit nih. Lagian aku masih nggak habis pikir ya. Bukan siapapun nih yang fitnah kamu. Semoga cepet-cepet dapat ganjarannya. Nggak boleh, masa kamu kayak gitu sih? Kamu tuh nggak boleh galak, nggak boleh jahat. Biarin aja orang kayak gitu sama aku. Nanti Allah akan berikan kebaikan kepada aku. Aduh, sakit. Lagian, kan diam aja. Sakit. Ih, masih tertawa. Lanang. Sorry ganggu. Kenapa lo? Ada yang mau ketemu sama lu. Tapi lu janji ya, jangan marahin aja. Siapa sih mau ketemu gua? Lu serius amat sih? Woi. Biasa aja lu muka lo. Siapa yang mau ketemu gua? Hah? Aduh. Siapa sih? Hah? Siapa? Pak Rahman tadi nyari di pasar dan nanyain alamat lu. Katanya sih mau ngomong serius. Iya, Nang. Karena kamu gak mau datengin ayah, jadi ayah punya inisiatif untuk datang nemuin kamu. Ayah mau meluruskan semuanya, Nang. Gak ada yang perlu dijelasin lagi ya. Saya udah bahagia seperti ini kok. Saya sudah terbiasa hidup tanpa seorang ayah. Jadi mendingan sekarang Bapak pergi dari rumah saya ya. Ke rumah Bapak sendiri. Di rumah saya, tempat saya. Kalau Bapak nggak pergi, saya pergi. Anak apa-apaan sih? Aku udah bilang sama kamu, jangan terlalu banyak punya dendam dalam hidup. Lagi pula kamu harus kasih kesempatan ayah kamu untuk kasih penjelasan. Kamu ingat, apapun yang terjadi dia tuh ayah kamu. Ada darahnya ngalir dalam tubuh kamu. Maafkan ayah, Nang. Kamu pantas marah sama ayah. Kamu pantas benci sama ayah. Tapi ayah mohon, tolong dengarkan dulu penjelasan ayah, Nang. Sejak saat itu, ayah ke kontrakan ibu kamu. Marni? Marni, ini aku Rahman. Ayah menghilang selama setahun. Ayah mencari kerja, Nak. Dan ayah mendapatkan pekerjaan tapi ditempatkan di tempat yang terpencil. Sehingga ayah susah untuk menghubungi ibu kamu, untuk menghubungi kamu, menghubungi semuanya. Dan waktu ayah datang kemari, kalian sudah nggak ada. Kalian sudah menghilang.
Marni. Misi. Iya, Bu. Bapak Pak Rahman ya? Iya. Bapak mencari Marni. Iya. Ibu tahu di mana Marni? Marni sudah pindah, Pak, sebulan yang lalu setelah melahirkan. Apa? Marni udah melahirkan terus dia pindah? Ya Allah, Bu. Terus dia pindah kemana, Bu? Dia ngasih alamatnya sama Ibu? Maaf, Pak, saya tidak tahu. Mungkin Marni pindah karena dia belum bayar kontrakan. Astagfirullah, ya Allah. Ya sudah, Pak, saya permisi ya, Pak ya. Iya, Ibu. Makasih ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Marni. Aku harus cari kemana ini? Sejak saat itu, Ayah mencari kamu dan ibu kamu. Sampai akhirnya, Ayah bertemu sama kamu dan kamu bilang, Ibu sudah nggak ada. Maafkan Ayah. Sampai kapanpun, Ayah akan tetap menunggu kamu. Dan maafkan Rudi juga ya. Rudi sudah cerita semuanya. Kalau dia yang memfitnah kamu di pasar. Ayah. Ayah? Kamu panggil aku Ayah? Saya mau minta maaf ya. Sama Ayah. Karena, jujur, saya benci sama Ayah. Saya minta maaf. Maafkan aja juga. Ayah ingin sekarang kamu ikut sama Ayah. Kita tinggal dalam satu rumah. Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan. Mas, maafin gue ya. Selama ini gue nganggap lu saingan. Gue juga udah nyita lu gak ada gue. Yalah, yang penting sekarang kita jadi satu keluarga ya, Pak. Iya lah, Nak. Papa juga senang akhirnya kita menjadi satu keluarga. Lana, katanya mau beli kejutan buat Lana. Mana? Pasti mau ngerjain deh. Apa? Ih, apa sih? Oh, keren. Ini dia. Tiandra, kamu mau gak nikah sama aku? Semenjak aku ketemu sama kamu, hati aku tuh langsung diikat sama kamu. Seikat cinta dari pasar Impres. Oh, so sweet. Mau gak? Diandra, jawabnya cepetan dong, berani. Ih, tunggu berisik ah. Jadi gimana? Aku mau jadi istri kamu. Cinta